Pada tanggal 11 September 2001, dunia dikejutkan dengan peristiwa memilukan akibat serangan teroris yang menghancurkan Menara Kembar World Trade Center atau WTC di New York, Amerika Serikat. Serangan itu berawal saat 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak pesawat jet penumpang Boeing 767 American Airlines. Pesawat tersebut dilaporkan membawa bahan bakar sebanyak 20.000 galon yang kemudian ditabrakkan ke bagian utara WTC yang terletak di pusat kota New York. Tidak butuh waktu lama, Boeing 737 dari United Airlines terbang menukik tajam ke bagian selatan gedung WTC. Kemudian setelah 1 jam, gedung pun runtuh dan menewaskan total hampir 2.977 orang. Tragedi yang dikenal sebagai 9/11 itu menjadi teror terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Tanggal 11 September 2001 pukul 5.45 pagi, terdapat sekitar 19 teroris yang akan membajak 4 pesawat komersial. Tujuan mereka adalah California setelah keberangkatan dari bandara di Boston, New York, dan Washington DC. 2 dari 19 para pembajak itu diketahui bernama Muhammad Atta dan Abdulaziz Al-Omari. Di sana mereka terhubung dengan 3 pembajak lainnya yang akan bergabung dengan Atta dan Al-Omari di penerbangan 11. Kurang dari 2 jam, 5 teroris yang akan membajak American Airlines penerbangan 77 terekam saat mereka melewati pos pemeriksaan barat Bandara International Washington. 3 pembajak lainnya itu adalah Nawaf Al-Hazmi, Khalid Al-Mihdar, dan Majid Moket. Para pembajak itu membawa pisau tersembunyi di tubuh mereka dan sebagian di bagasi jinjing. Kendati demikian, sebelum terjadi peristiwa September 11, bandara masih tidak diwajibkan untuk merekam pos pemeriksaan keamanan. Tidak hanya itu, pisau pun masih diizinkan untuk dibawa di dalam pesawat bila panjang bilahnya kurang dari 4 inci. Saat itu American Airlines penerbangan 11 lepas landas dari Boston dan terdapat setidaknya 11 awak serta 76 penumpang dan 5 pembajak berada di dalam pesawat. Pesawat itu diisi dengan 76.400 pound bahan bakar untuk perjalanan ke Los Angeles. Pada pukul 8.15, United Airlines penerbangan 175 juga lepas landas dari Boston menuju Los Angeles. Terdapat 9 anggota awak, 51 penumpang, dan 5 pembajak berada di dalam pesawat. Pesawat penerbangan ini memuat 76.000 pound bahan bakar. Pramugari Betty memberitahu personal darat American Airlines tentang pembajakan yang sedang beraksi di penerbangan 11. Mereka melaporkan bahwa kokpit tidak dapat dijangkau, lantas pramugari mengirimkan informasi rinci tentang pembajakan pada panggilan yang berlangsung sekitar 25 menit. Sesaat sebelum pramugari menelpon, seorang pembajak telah menikam penumpang yang diketahui bernama Daniel M. Lewin, seorang tentara Israel yang telah bertugas selama 4 tahun. Laporan akhir Komisi Nasional untuk Serangan Teroris di Amerika Serikat berspekulasi bahwa kemungkinan ia mencoba menghentikan para pembajak. Atas hal itu, Lewin diperkirakan sebagai orang pertama yang tewas dalam serangan 9/11. Pada pukul 8.21, 2 menit setelah pramugari menelpon, para pembajak mematikan transponder pesawat, yaitu perangkat yang memungkinkan kontrol lalu lintas udara untuk mengidentifikasi dan memantau jalur penerbangan pesawat. Setelah beberapa koneksi gagal, pada pukul 8.32 pagi, pramugari Madeleine M. Sweeney melaporkan pembajakan penerbangan 11 kepada seorang teman di darat. Selama kurang lebih 12 menit, Sweeney memberikan informasi penting tentang pembajakan, termasuk deskripsi para pelakunya. Sementara itu, American Airlines penerbangan 77 dalam perjalanan ke Los Angeles lepas landas dari Bandara Internasional Washington Dallas yang terdapat sebanyak 6 anggota awak, 53 penumpang, dan 5 pembajak berada di dalam pesawat. Penerbangan ini dimuat dengan 49.900 pound bahan bakar. Pada pukul 8.37, pengontrol lalu lintas udara Boston memberitahu militer Amerika saat itu
untuk mengikuti pesawat nomor penerbangan 11 namun terlambat. Pukul 8.46, pesawat dengan nomor penerbangan 11 menabrak World Trade Center menara bagian utara. Sebelumnya pada pukul 8.52, seorang pramugara bernama Robert John Fangman telah menghubungi operator United Airlines di San Francisco, California, dan melaporkan pembajakan sedang berlangsung. Pukul 9.03, pesawat nomor penerbangan 175 menabrak World Trade Center pada menara bagian selatan. Pukul 9.59, menara selatan runtuh setelah terbakar selama 56 menit. Sedangkan menara utara runtuh pada pukul 10.28 setelah terbakar selama 102 menit. Terdapat 2.753 korban jiwa dalam serangan World Trade Center yang berada di New York ini. Bersama World Trade Center, beberapa bangunan lain di komplek WTC itu hancur atau rusak parah, termasuk gedung WTC 3 sampai WTC 7, serta gereja Yunani Ortodoks Saint Nicholas. Tak hanya itu, Menara Utara dan Menara Selatan, Hotel Marriott atau WTC 3, dan WTC 7 juga ikut hancur sepenuhnya. US Customs House atau WTC 6, WTC 4, WTC 5, dan 2 jembatan penjalan kaki yang menghubungkan bangunan-bangunan tersebut juga mengalami rusak parah. Sementara itu, di Arlington County, Virginia, markas Pentagon juga rusak parah akibat tabrakan pesawat yang dilakukan oleh para pembajak dan kebakaran yang berlangsung setelahnya. Ketika mengarah ke Pentagon, pesawat menabrak beberapa tiang lampu dan mesin kanannya menabrak pembangkit listrik sebelum menabrak sisi barat Pentagon. Akibat tabrakan ini, sebanyak 53 penumpang, 6 awak pesawat, dan 5 pembajaknya tewas seketika dalam aksi tersebut. Pesawat keempat di bawah kendali pembajak menjatuhkan United Airlines penerbangan 93 dekat Shanksville pada pukul 10.03 pagi. Target penerbangan 93 diduga adalah AS Capitol atau Gedung Putih. Rekaman suara kokpit pada penerbangan 93 diketahui bahwa awak pesawat dan para penumpang berusaha mengambil alih pesawat dari pembajak setelah mengetahui lewat telepon tentang pesawat-pesawat lain yang dibajak. Setelah muncul bukti kuat bagi pembajak bahwa penumpang akan mengambil alih pesawat, seorang pembajak memerintahkan temannya untuk memutar pesawat dan sengaja menjatuhkannya. Pada akhirnya penerbangan 93 jatuh di sebuah lapangan dekat Shanksville. Berjam-jam setelah serangan, FBI mengeluarkan nama-nama pembajak dan pilot yang dicurigai kepada publik di samping informasi pribadi tertentu mereka. Tercatat bahwa Muhammad Atta dari Mesir adalah salah seorang pilot dan merupakan ketua dari 19 pembajak. Atta tewas dalam serangan bersama semua pembajak yang lain. Pada 27 September 2001, FBI juga mengeluarkan gambar 19 pembajak beserta informasi keluarganegaraan dan nama-nama lain yang mungkin digunakan oleh mereka. 15 dari mereka berasal dari Arab Saudi, 2 dari Uni Emirat Arab, seorang dari Mesir, dan seorang dari Libanon. Investigasi FBI terhadap kejadian yang bernama Kode Operasi Pant Bom merupakan upaya investigasi yang terbesar dan paling rumit dalam sejarah FBI. Dalam kasus itu, melibatkan lebih 7.000 agen khusus. Amerika Serikat menemukan bahwa Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden bertanggung jawab atas serangan ini. Sementara FBI mengatakan bahwa bukti yang mengaitkan Al-Qaeda dan bin Laden dengan serangan 11 September adalah jelas dan tidak dapat disangkal. Kurang dari sebulan setelah serangan, Presiden George W. Bush memimpin invasi ke Afghanistan yang didukung oleh koalisi internasional untuk membasmi Al-Qaeda dan memburu Osama bin Laden. Tidak bisa dipungkiri
Peristiwa 9/11 menjadi serangan paling mematikan di tanah Amerika Serikat sejak Pearl Harbor pada tahun 1941. Tragedi 11 September 2001 itu secara permanen juga mengubah persepsi keamanan Amerika Serikat dan menyatakan perang melawan terorisme. Peristiwa 9/11 juga meninggalkan luka yang mendalam bagi warga Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Serangan World Trade Center ini menewaskan total hampir 2.977 orang dan menjadikan tragedi World Trade Center adalah tragedi yang sangat memilukan sepanjang sejarah Amerika Serikat.